Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-201. Saat itu malam, langit malam sudah dipenuhi bintang terang. Bulan seputih salju yang seperti lempengan perak menghamburkan cahaya bulan, menyebabkan langit malam seterang siang hari. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau di lereng berumput. Energi alami dalam ruang siklus surgawinya mengikuti setiap napas Xiaoyan dan perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Setelah itu, ia dimurnikan oleh api surgawi dan berubah menjadi setetes-tetesan air doki murni yang mengalir ke ruang pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Putaran serangan intens di siang hari telah menghabiskan cukup banyak doki di dalam tubuh Xiaoyan. Meski dia sudah duduk di sini cukup lama, Xiaoyan masih belum bisa pulih sepenuhnya. Sesaat kemudian, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar. Xiaoyan perlahan menarik diri dari kondisi latihannya. Dia mengangkat matanya dan memandangi bintang-bintang di langit. Sudut mulut Xiaoyan perlahan muncul menjadi senyuman. Segera, tangan Xiaoyan melayang di udara. Sebuah cahaya melintas di cincin penyimpanan di jarinya dan cincin penyimpanan kuno yang benar-benar gelap muncul di telapak tangan Xiaoyan. Cincin penyimpanan ini milik Heimu yang telah dimurnikan sampai mati. Namun, setelah kematian pemiliknya, cincin penyimpanan ini seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat membentuk lengkungan saat dia melihat cincin penyimpanan di telapak tangannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual di antara alisnya langsung melonjak dan terbang ke cincin penyimpanan di tangannya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam terdengar. Ekspresi Xiaoyan berubah dalam sekejap. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan jejak spiritual pada cincin penyimpanan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dihadang oleh kekuatan lain saat dia melakukan kontak dengannya. Setelah beberapa penyelidikan, Xiaoyan hanya bisa sedikit mengernyit. Secara logika, karena Heimu sudah mati, jejak spiritual pada cincin penyimpanan seharusnya menghilang bersamanya. Namun, bagaimana situasinya sekarang? Setelah merenung sejenak, Xiaoyan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dari kelihatannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membukanya dengan paksa. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya. Energi spiritual yang luar biasa keluar dari antara alisnya dan dengan cepat berkumpul di kehampaan di depan Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang menakutkan itu sangat kental dan diubah menjadi palu yang samar-samar terlihat. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, palu itu langsung menghantam dengan keras ke arah cincin penyimpanan sambil membawa kekuatan spiritual yang menakutkan. Boom! Setelah ledakan tak terlihat terdengar, kekuatan tak terlihat segera melonjak keluar dari cincin penyimpanan yang gelap gulita. Itu membentuk lapisan perisai pelindung spiritual di permukaan cincin penyimpanan dan melindungi cincin penyimpanan di dalamnya. Ketika palu spiritual besar menghantam permukaan cincin penyimpanan, lingkaran riak tak kasat mata dengan cepat menyebar dari perisai tak kasat mata. Sebagian besar energi yang terkandung dalam palu telah hilang seluruhnya. Porsi kecil yang tersisa diterima seluruhnya oleh cincin penyimpanan. Ketika dia melihat cincin penyimpanan sebenarnya tidak terluka setelah serangannya, Xiaoyan merasa cukup terkejut di dalam hatinya. Cincin penyimpanan di depannya sungguh luar biasa. Ia sebenarnya memiliki kemampuan unik, namun hanya ini saja tidak cukup untuk membuat Xiaoyan menyerah. Pemiliknya sudah mati dan cincin penyimpanan sebenarnya mampu melawan dengan sekuat tenaga. Aku benar-benar ingin melihat berapa lama sisa roh ini bisa bertahan. Dengan tawa dingin, Xiaoyan sekali lagi melontarkan pemikiran. Segera, palu spiritual besar sekali lagi terbang. Palu yang berat diiringi angin panas yang menghantam dengan keras. Bang! Mata Xiaoyan sekali lagi mengeras saat melihat ini. Namun, dengan cepat berubah menjadi dengusan dingin saat dia membuka mulutnya dan tertawa dingin. Jika satu palu tidak cukup, ayo kita lakukan lagi. Dengan teriakan pelan, sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang melonjak langsung melonjak keluar dari antara alisnya. Itu benar-benar menyatu dengan palu spiritual besar di depannya. Setelah itu, mengikuti perintah Xiaoyan di dalam hatinya, palu spiritual yang bahkan lebih ganas dan menakutkan disertai dengan aura yang bahkan lebih menakutkan saat palu itu menghantam cincin penyimpanan yang gelap gulita dengan keras. Beberapa saat kemudian, alis Xiaoyan tanpa sadar menyatu ketika dia melihat lapisan penghalang spiritual di permukaan cincin penyimpanan telah memudar tetapi masih kokoh. Tidak disangka bahwa hanya cincin penyimpanan akan menyebabkan dia berusaha keras. Ini benar-benar membuatnya sedikit marah. Sialan, benda rusak apa ini sebenarnya? Kenapa begitu sulit?
Tuan muda ini tidak percaya bahwa satu cincin tata ruang dapat menyebabkan gelombang besar, padahal dia sudah mati. Hah, hancurkan orang tua ini. Xiaoyan menjerit keras. Dia memang marah dengan cincin penyimpanan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih palu besar yang diaglomerasi dari kekuatan spiritualnya di ruang kosong di depannya. Setelah itu, dia menyingsingkan lengan bajunya, mengangkat lengannya dan membantingnya dengan keras. Bang, retak. Pertama, terdengar suara retakan yang kuat. Namun, sebelum Xiaoyan bisa menghancurkan palunya untuk kedua kalinya, perisai pelindung spiritual pada cincin penyimpanan tiba-tiba pecah di tengah suara retakan yang jelas. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat ini. Dia memutar kepalanya dengan tidak senang di dalam hatinya, mengerutkan bibir dan memarahi. Sial, kau benar-benar layak mendapat pukulan. Jika tuan muda ini tahu bahwa tuan muda ini akan menghancurkanmu dengan palu, tidak akan ada banyak masalah. Hal-hal di dalam sebaiknya tidak mengecewakan tuan muda ini. Kalau tidak, aku pasti akan membakarmu menjadi sepotong besi tua. Xiaoyan menunjuk ke cincin penyimpanan di tangannya dan memarahi dengan kejam. Baru kemudian dia menyebarkan palu spiritual besar di tangannya, meninggalkan seuntai kekuatan spiritual yang tersisa di tangannya memiliki jejak spiritual di cincin penyimpanan setelahnya yang mana. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia memasukinya. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah dengan cepat saat dia memasukinya. Meskipun dia telah mengatakannya sebelumnya, hal-hal di dalam cincin penyimpanan ini semuanya luar biasa. Setiap benda sudah cukup untuk menimbulkan badai yang mengejutkan ketika dibawa ke dunia luar. Namun, setelah melihatnya sekali, meski hatinya agak terkejut, masih ada sedikit hal yang bisa digunakan oleh Xiaoyan. Terlepas dari apakah itu metode Qi, teknik Do, pil obat, atau berbagai harta alam, semuanya hadir. Namun, kebanyakan dari mereka adalah bahan langka yang tidak berguna bagi Xiaoyan. Meskipun langka, mereka hanya dapat digunakan sebagai mata uang untuk dilelang atau ditukar dengan orang lain. Tentu saja ada cukup banyak hal yang menggerakkan Xiaoyan. Di bawah penyelidikan Xiaoyan, ada juga beberapa formula pil di tier. Ini adalah sesuatu yang paling tidak dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tidak berdiri pada upacara. Terlepas dari apakah itu kekurangannya, dia menyingkirkan semuanya. Sekarang cincin penyimpanan ini miliknya. Benda-benda di dalamnya secara alami menjadi miliknya. Terlepas dari apakah itu baik atau buruk, itu semua adalah miliknya. Lagi pula, siapa yang tidak suka memiliki terlalu banyak harta? Di bawah penyelidikan cermat Xiaoyan, hal yang paling dia khawatirkan kali ini akhirnya ditemukan oleh Xiaoyan. Jauh di dalam ruang cincin penyimpanan ini, ada sebuah kotak kayu yang tersembunyi. Di tempat yang agak tersembunyi, kotak kayu ini terbuat dari kayu spiritual ginseng kualitas terbaik. Hanya dengan melihatnya, Xiaoyan dapat membayangkan bahwa benda ini pastinya adalah kayu hitam dan sangat berharga. Benar saja, setelah Xiaoyan membuka kotak kayu itu, dia melihat gulungan batu giok hijau putih tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu itu. Ketika Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, sederet kata-kata besar yang menyebabkan darah seseorang mendidih langsung muncul di depan matanya. Teknik Do kelasnya tingkat rendah. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Bab ke-202. Teknik Do kelas tingkat rendah. Telapak tangan yang menghancurkan hati. Xiaoyan melihat 9 kata yang menggugah jiwa yang muncul di udara di depannya. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Alasan mengapa dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka cincin penyimpanan ini sebagian karena harta karun di dalamnya. Yang terpenting, dia ingin menemukan teknik Do kelasi yang sangat dibanggakan Heimu. Teknik Do kelasi adalah eksistensi menakutkan yang melampaui teknik Do kelas manusia dan kelas roh. Teknik Do semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar asal dan ahli sekta asal yang lebih kuat pun tidak akan melepaskannya. Apalagi hanya setengah kaisar seperti Xiaoyan. Memang ada cukup banyak harta karun di dalam cincin penyimpanan ini. Namun, jika seseorang benar-benar membicarakannya, hanya gulungan batu giok di tangan Xiaoyan sudah cukup untuk membuat semua harta karun di dalam cincin penyimpanan ini pucat jika dibandingkan. Dari sini, orang dapat melihat betapa berharganya teknik Do kelasi. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan-lahan meletakkan gulungan batu giok di tangannya kembali ke dalam kotak kayu. Pikirannya sekali lagi menyapu seluruh cincin penyimpanan, berharap menemukan teknik Do kelasi lain yang pernah digunakan Heimu, cakar penangkap surga, atau mungkin sesuatu yang lebih berharga. Sayangnya, keberuntungan tidak berulang kali menimpa kepala seseorang. Seseorang harus mengandalkan tangannya sendiri untuk bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan yang begitu besar. Keuntungan Xiaoyan dari pertempuran besar ini telah berakhir.
Xiaoyan tidak berkecil hati karena hal ini. Mampu menemukan teknik doklasi yang dia inginkan sudah membuatnya puas. Sedangkan sisanya, tidak masalah jika tidak ada yang lain. Bagaimanapun, dia masih memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Hanya dengan mengetahui bagaimana menjadi terpuaskan, maka seseorang tidak akan dibutakan oleh nafsu. Ini juga merupakan sesuatu yang Xiaoyan selalu katakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di mata seorang kultivator. Setelah 3 hari pelatihan, aura Xiaoyan sekali lagi pulih ke puncaknya. Terlebih lagi, karena panen dari cincin penyimpanan 3 hari lalu. Kulit Xiaoyan tampak lebih cerah dari sebelumnya, dan auranya juga menjadi lebih kuat. Dia melihat dua luo tua. Xiaoyan bertukar beberapa kata dengan mereka. Kedua lelaki tua itu juga tahu bahwa sudah waktunya Xiaoyan pergi. Oleh karena itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu Xiaoyan memberi mereka kejutan yang diharapkan setelah pertemuan besar alchemist. Xiaoyan dan Penatua Luo berdiri dalam kehampaan. Penatua Luo dengan santai membuka lorong luar angkasa yang terhubung ke halaman luar. Kemudian, dia menghadap Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu kedua senior itu, dan senyuman hormat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah keduanya dan berkata sambil tersenyum. Senior, aku akan pergi sekarang. Jika ada sesuatu yang aku butuhkan di masa depan, aku akan datang dan mengganggumu lagi. King Mu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya ini. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, ini hanya masalah waktu. Baiklah, apa yang kamu maksud dengan di masa depan? Kita sudah sangat dekat. Jika kamu merindukan lelaki tua ini, teriak saja dari luar, dan aku akan dengan sendirinya menyambutmu masuk. Haha, Xiaoyan tersenyum, berbalik, dan melangkah ke lorong luar angkasa. Saat Xiaoyan memasuki lorong itu, sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di halaman bobrok di dunia luar. Melihat pemandangan familiar di dunia luar, mulut Xiaoyan membentuk senyuman. Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya tahap di mana dia benar-benar bisa menampilkan dirinya. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan berjalan di jalanan kota liar kuno. Ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan hanya bisa sedikit mengernyit. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan masalah dirinya dan mau diam berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis. Pada saat ini, Xiaoyan dan Modi telah menjadi dua orang paling terkenal di kota liar kuno. Namun, sebagian besar kata-kata yang didengar Xiaoyan dipenuhi dengan penghinaan dan tawa dingin terhadapnya. Di mulut orang banyak, dia hanyalah seorang pengecut yang penakut seperti tikus dan tidak berani melangkah maju untuk bertarung. Xiaoyan tidak mau repot-repot menjelaskan hal ini. Ini karena semakin banyak dia menjelaskan, semakin banyak orang yang salah paham bahwa dia benar-benar pengecut. Daripada itu, dia mungkin juga menggunakan fakta untuk membuktikan dirinya. Pada saat ini, masih ada waktu sebelum pertemuan besar alkemis dimulai. Oleh karena itu, Xiaoyan berjalan di jalanan dengan kecepatan tetap sampai dia tiba-tiba disela oleh keributan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, di ujung kerumunan, terdengar suara rumah dihancurkan. Xiaoyan awalnya tidak peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, hal semacam ini sangat umum di benua ini. Dia tidak perlu mempedulikannya, apalagi melihatnya. Namun, saat Xiaoyan terus berjalan tanpa mempedulikan apapun, sesosok tubuh turun dari langit. Dengan satu langkah di jalan di depan Xiaoyan, jalan kapul di depannya dengan paksa berubah menjadi tumpukan debu. Sosok itu mendarat di tanah dan langsung terbang melewati Xiaoyan tanpa ragu sedikit pun. Dia dengan cepat terbang keluar dari kota liar kuno seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya. Namun, saat sosok ini terbang melewati Xiaoyan, langkah kaki Xiaoyan yang awalnya tidak tergesa-gesa tiba-tiba terhenti. Dia berdiri di tanah dan menatap lurus ke depan. Senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Haha, tanpa diduga, aku bertemu dengan seorang teman lama saat aku keluar. Setelah suara Xiaoyan terdengar, beberapa sosok manusia lainnya dengan cepat terbang melewati ruang kosong di atas kepala Xiaoyan. Kecepatan mereka yang menakutkan menyebabkan kerumunan di bawah tanpa sadar terlempar ke tanah oleh badai yang datang dari depan mereka. Mata semua orang menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Xiaoyan setelah melihat bahwa Xiaoyan aman dan sehat di bawah badai. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa orang yang terbang melewati kepala mereka sebelumnya adalah ahli bandi yang asli. Badai yang dipicu oleh tindakan mereka sudah cukup untuk membuat elit biasa dosyang terbang. Namun, pemuda di depan mereka ini sebenarnya bisa tetap bergeming. Seberapa menakutkankah kekuatannya? Setelah beberapa napas,
4 sosok manusia muncul 1000 kaki di belakang Xiaoyan. Mereka saat ini sedang mengelilingi seorang lelaki tua yang tampak menyedihkan dengan bekas darah di sudut mulutnya. Auranya lemah. Semua rute pelariannya telah ditutup oleh keempat ahli bandi ini. Orang tua ini tidak punya cara lagi untuk melarikan diri. Haha, kamu sangat pandai berlari. Jangan berhenti. Teruslah berlari. Aku yang dulu ingin melihat kemana kamu bisa lari. Bandi bintang 3 sebenarnya ingin melarikan diri dari kami berempat. Bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Haha, pada saat ini, yang terkuat di antara keempatnya, seorang ahli bandi tingkat menengah yang telah mencapai tingkat bandi bintang 4, mengungkapkan ekspresi mengejek ketika dia melihat lelaki tua yang tampak menyedihkan itu. Kedua matanya penuh dengan rasa jijik. King Jong, aku yang dulu akan menyarankanmu untuk menyerahkan undangan kolam petir Void jika kamu bijaksana. Aku yang dulu menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku yang dulu pasti tidak akan berbelas kasihan. Sebelum suaranya terdengar, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melesat ke depan. Tangan kanannya terbuka dan dengan keras menghantam dada Kim Jong setelah melihat ini. Dengan kekuatan dan kondisinya saat ini, dia bukan tandingan orang di depannya ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, saat Kim Jong hendak menghindar, 3 lainnya melarang para ahli dengan cepat bergerak dan memblokir Kim Jong di tempat yang sama. Telapak tangan yang menembus udara juga dengan keras menghantam dada Kim Jong. Kruk, segera, wajah Kim Jong tiba-tiba memerah. Seteguk darah merah cerah keluar dari mulutnya. Auranya juga dengan cepat melemah. Namun, saat lelaki tua itu hendak memberikan serangan telapak tangan kedua pada Kim Jong, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di antara 4 orang itu. Tubuh Kim Jong langsung menghilang. Pada saat yang sama, suara sedingin es perlahan terdengar. Tadi, tangan mana yang kamu gunakan untuk melukainya? Bersambung ke bab selanjutnya.